Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kapan seharusnya kita berdiri ketika qomat? Apakah kita duluan berdiri kemudian qomat atau bagaimana? Dalam catatan madzhab Syafi'i, maka semestinya kita tidak berdiri dulu sebelum qomat itu, kecuali sesudah selesai qomat. Tertulis dalam kitab At-Taqrirat halaman 236 nomor 10. Di antara sunat-sunat salat yaitu al-qiyamu ila salati ba'da al-intihai min iqamati wa qila ma'a qawlihi qad qamatis salah. Sunnah berdiri untuk sembahyang itu sesudah selesai qomat. Jadi selesaikan dulu. Ketika muadzin mengumandangkan qomat, kita duduk aja dulu. Begitu dia la ilaha illallah, lalu kita berdiri, berdoanya sambil berdiri. Gitu. Ada pendapat yang kedua, lemah qil di dalam madzhab Syafi'i, yaitu berdirinya anak sembahyang itu ketika muadzin mengumandangkan qad qamatis shalah. Jadi ketika qad qamatis shalah baru kita berdiri. Kita dua kaul dalam madzhab Syafi'i tidak ada yang menyuruh berdiri duluan. Sausufukum rahimakumullah. Sausufukum ratakan sop berdiri berapat dulu baru qomat, itu tidak ada yang seperti itu. Itu takalluf, memberat-beratkan diri. Karena orang-orang yang tua-tua akan bertambah banyak, akan bertambah lama berdiri. Sementara berdiri sudah terlalu kuat lagi. Bukan seperti itu sebenarnya. Walaupun itu tidak haram, tapi menganggap itu sebagai suatu ketentuan, suatu ketentuan yang tidak bisa tidak harus begitu, maka bisa menjatuh ke dalam bid'ah dalam agama. Dan ini banyak terjadi di lingkungan masjid-masjid kita, kaum tuha Banjarmasin ini. Jadi seakan-akan harus begitu dulu, rapi dulu baru qomat. Tidak, itu bertentangan dengan madzhab yang dianut oleh sebagian besar kita, madzhab Syafi'i. Walaupun itu tidak haram, tapi mewajibkan hal itu seperti itu yang seakan-akan tidak mau qomat dulu kalau tidak berdirian semuanya, itu sesuatu yang saya pikir tidak tepat. Kemudian kedua, ada hal lagi yang mengganjal kita lihat, bahwa kita sering memperhatikan beberapa orang yang begitu selesai sholat dia sujud, begitu bangkit langsung. Saya menduga dia sedang melakukan sujud syukur. Nah, sujud syukurnya ada babnya khusus. Jadi sunnah kita sujud syukur itu bila mendapatkan nikmatan yang sekonyong-konyong, nikmat yang tiba-tiba, yang bukan nikmat yang terus-menerus. Nah, biasanya dapat anak, baru lahir anak, kemudian sujud syukur karena baru saja menikah misalnya. Nah, itu sujud syukur cocok. Sujud syukur karena sembuh dari sakit, iya. Atau sujud syukur karena terhindar daripada musibah. Atau sujud syukur karena ada 4 hal, itu sujud syukur melihat orang maksiat kita kada, itu kita sujud syukur juga. Bahkan sunnah di hadapan minyak lagi supaya menunjukkan bahwa kita tuh senang kalau kita tidak maksiat. Nah, tapi syarat sah sujud syukur itu sama dengan syarat sah sembahyang. Menutup aurat, menghadap kiblat, dalam keadaan tidak batal wudu. Bukan sujud syukurnya itu aurat terbuka, kiblat kada tahu, sang sujud saja. Juara dangdut sujud syukur hadap kemana? Mencetak gol sujud syukur hadap kemana? Tapi barangkali kalau mencetak gol mungkin lah pemainnya itu mungkin sudah sebelum mau main bola sudah tahu kiblat kemana, kemudian mau main bola dulu mungkin bisa kita katakan barangkali dia ada benar dalam pikir. Yang kalau menang konser dangdut sujud syukur. Nah, kemudian tata cara sujud syukurnya dalam madzhab Syafi'i menghajatkan 3 kali takbir.
Jadi pertama takbiratul ihram, takbir kedua takbir sujud, baru bangkit takbir yang ketiga, duduk tahiyat akhir tanpa bacaan langsung salam begitu. Jadi bukan langsung konyong Allah Akbar sujud langsung bangkit jauh kada. Tapi ada caranya, jadi seperti takbir sholat dulu Allahu Akbar, niatnya sengaja kau sujud syukur karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud bacaannya barang aja apapun, bahkan alhamdulillah saja boleh sudah. Baru bangkit langsung dulu tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tanpa bacaan tahiyat akhir, tidak duduknya duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk mungkin. Jadi 3 kali takbir mestinya. Bagaimana posisi kita posisi sudah duduk baik dari duduk, kalau kita posisi kita sedang berdiri Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah, begitu. Jadi bukan langsung sujud aja, itu juga tata caranya. Dan kemudian nikmat itu nikmat yang datangnya itu konyong-konyong tiba-tiba, bukan nikmat yang terus-menerus kita rasakan. Makanya sujud syukur tidak diperintahkan, bahkan haram sujud syukur karena sehat misalnya. Karena kita sehat, alhamdulillah kau ibadah hari ini sujud syukur, itu bukan, itu memang wajib disyukuri, tapi tidak setiap nikmat itu boleh disujud syukuri. Perhatikan bedanya. Setiap nikmat wajib disyukuri, tapi tidak setiap nikmat boleh untuk disujud syukuri. Nikmat sehat kan terus-menerus kita dapat, nafas setiap saat kita bernapas itu nikmat terus, tetapi apakah sujud disyukuri? Tidak. Bahkan dari jar Datuk Kelampaian dalam Sabila Muhtadin itu sujud syukur terus tanpa sebab-sebab yang diperbolehkan itu membawa kepada membuang-buang umur. Kama qala ta'ala, coba lihat di dalam Ihya Ulumuddin, bukan di dalam Sabila Muhtadin gitu. Jadi perlu diperhatikan, setiap nikmat wajib disyukuri, tapi tidak mesti harus disujud syukuri. Kalau mau sujud syukur benar-benar juga tahu ilmunya, jujur dari kiblat, mahadat, suci daripada hadat, menutup aurat dan sebagainya. Ini 2 hal yang perlu kita ketahui, mudah-mudahan diperhatikan dan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.